sakit hari ini. Makanya Panian tidak ada kan? Ya, kita doakan semoga Panian segera sembuh dan bisa segera datang ke sekolah untuk belajar bersama kembali ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Coding dan kecerdasan artifisial itu erat kaitannya dengan pembelajaran berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Mantap, bagus. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang sesuai dengan langkah-langkah yang menuntut, sama seperti cara kerja komputer. Komputer ini cerdas tidak? Cerdas, tapi kita manusia harus lebih cerdas. Karena komputer ini buatan siapa? Buatan manusia. Berarti manusia yang membuat komputer, artinya manusia lebih cerdas daripada komputer karena manusia buatan Allah. Ya. Hanya kita perlu dilatih untuk senantiasa berpikir komputasional. Selanjutnya, untuk apa sih kita belajar berpikir komputasional pada pembelajaran kita pada hari ini? Nah, apa sih fungsinya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah untuk memahami konsep dasar. Coba Naila dulu memahami konsep dasar tentang apa, Naila? Mengenali apa itu berpikir komputasional secara sederhana. Ya, itu tujuan kita pada hari ini ya. Kita akan mengenali apa itu berpikir komputasional itu secara sederhana. Terus kita mau ngapain lagi? Harun, coba Harun, baca Harun. Yang ini. Untuk apa kita? Iya, kita mengidentifikasi bagian-bagian dari masalah yang akan kita hadapi dengan adanya input, proses, dan output. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Mengembangkan kemampuan yang logis. Coba Pridong, baca itu, mengembangkan kemampuan yang logis. Untuk apa? Melatih cara memecahkan masalah langkah demi langkah. Iya, melatih kita untuk memecahkan masalah langkah demi langkah. Selanjutnya apa lagi? Mendorong kreativitas sistematis. Oke, coba Rizky dibaca. Iya, yang terstruktur ya. Jadi kita pada hari ini berpikir komputasional, artinya kita memecahkan masalah dengan efektif, efisien melalui langkah-langkah ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita senang otak dulu. Sudah? Oke, kita senam kotak dulu. Ikuti gerakannya ya.
mata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak nilai benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggasak gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya menghadapi bulanan, jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, malam pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikerja. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus pilih beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah Siapa yang bisa ulangi lagi kira-kira video tadi memberikan kamu informasi tentang apa? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa. Ya, Aida. Bagus, berpikir cepat, tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Silakan. Oke, selamat ya, Aida. Ada yang lain? Ada yang lain informasi apa yang kamu dapatkan dari menonton video tadi? Silakan, Noktari. Ya, itu artinya kita menyelesaikan masalah secara komputasional, menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Selamat untuk Noktari. Selanjutnya masih ada? Sudah, tidak ada lagi. Ibu mau tanya sekarang ya. Dalam hidup ini kamu pernah dapat masalah tidak? Pernah. Pernah menghadapi sebuah masalah? Ibu tanya dulu sama Bastian. Bastian, datang terlambat ke sekolah itu masalah bukan?
pasti ada masalah. Nah, sekarang Bastian terlambat datang ke sekolah. Kita uraikan dulu masalahnya Bastian datang terlambat ke sekolah. Apa penyebab Bastian terlambat ke sekolah? Misalnya bangunnya kesiangan, Bu. Iya Bastian, bangunnya kesiangan, akibatnya Bastian mandinya terlambat, sarapannya terlambat, datang ke sekolahnya pun terlambat. Mengapa Bastian bangun kesiangan? Malam tadi Bastian tidurnya lama, tidurnya jam 12 malam. Kalau pelajar itu harusnya tidur jam berapa? Jam 9 sudah harus tidur. Bastian tidur jam 12 malam. Apa yang dikerjakan Bastian? Scroll TikTok, Bu. Sudah ketemu kan akar permasalahannya? Bastian terlambat ke sekolah karena Bastian begadang. Malam tadi scroll TikTok. Nah, jadi untuk penyelesaian masalahnya, besok tidak lagi begadang untuk main HP. Tidurnya harus jam 9 supaya tidak terlambat. Nah, di dalam video tadi ada disebutkan di situ unsur-unsur dari berpikir komputasional. Ada unsur-unsurnya. Coba siapa yang tadi ingat unsur-unsurnya? Coba Seril. Abstrak. Tahu artinya apa? Saya sudah menyebutkan salah satu unsur yang disebutkan di video tadi, abstrak. Tahu tidak artinya? Ya? Bagus, memikirkan hal-hal yang penting. Fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Tapi yang pertama tadi apa yang disebutkan? Ya, bagus sekali. Freedom, dekomposisi. Nih, hadiah untuk freedom. Apa itu dekomposisi? Siapa yang tahu apa itu dekomposisi? Nah, coba dibaca dulu. Halo, apa itu dekomposisi? Iya, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Nah, pada video tadi, contoh dari dekomposisinya apa? Iya tidak tadi video tadi? Memberikan contoh dekomposisi. Apa tadi contohnya? Iya, menjadi panitia 17 Agustus. Apa yang dilakukannya? Untuk memecah masalahnya apa? Iya, bagus. Ya apa sekarang Freedom? Bagus ya. Jadi, tatkala dia ditunjuk sebagai ketua panitia acara 17-an, dia mengumpulkan teman-temannya, memecah masalah supaya tidak pada dirinya sendiri. Freedom ini sebagai ketua, dipanggillah Oktari. Oktari, kamu sebagai panitia konsumsi ya. Siap, kata Oktari. Kemudian dipanggil lagi Zezika. Zezika, kamu sebagai panitia perlengkapan. Siap. Dipanggil Harun. Harun, kamu sebagai keamanan. Siap. Maka terbentuklah tim-tim kecil. Jadi masalah yang besar tadi sudah terpecah menjadi menjadi bagian-bagian kecil ya. Yang keduanya apa? Pengenalan pola. Yang bagaimana itu ya? Coba, kalau contohnya tadi di video tadi apa? Pengenalan pola. Mengangkat jemuran, melipat pakaian, iya kan? Iya. Siapa yang sudah pernah melipat pakaian di rumah? Wah, mantap. Anak gadis ibu mantap semua ya. Jadi setumpuk pakaian ini, di sini ada pakaian ayah, ada pakaian ibu, ada pakaian adik, ada pakaian yang dipakai untuk bersama ya. Tadi contohnya ya. Jadi tugas kamu adalah mengelompokkan. Yang pakaian ayah dilipat bisa
disatukan dengan sesama pakaian ayah. Pakaian ibu dilipat disatukan sama-sama dengan pakaian ibu. Itu artinya dia pola, pengenalan pola. Selanjutnya apa lagi? Baru abstrak yang disebutkan Sheryl tadi. Coba Sheryl baca apa? Abstrak itu Membuang detail yang tidak penting dan fokus ada hal yang penting. Ya, betul ya. Membuang hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Nah, selanjutnya apa yang terakhir? Facebook. Algoritma. Apa itu algoritma? Dia membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, selanjutnya. Ini kembali. Nah, ibu punya semangka. Masalah ini, ibu punya semangka. Ibu ingin semangka ini dibuat menjadi jus. Kira-kira apa yang ibu perlukan? Di blender. Apa lagi bahan yang dibutuhkan untuk membuat jus? Bahannya kan sudah ada semangka. Apa ini? Gula, biar jusnya tambah Terus apa lagi? Air dingin atau es batu ya supaya segar. Buah semangka, gula dan air ini adalah termasuk bahan-bahannya. Adakah alat yang harus ibu gunakan? Apa? Iya, blender. Ibu harus menggunakan blender biar bisa buat jus. Nah, sekarang kita membuat algoritma langkah-langkahnya. Ibu mau buat jus semangka. Hal yang pertama harus ibu lakukan apa? Iya, ibu harus memotong buahnya, Bu. Nah, buah semangkanya dipotong-potong menjadi bagian yang kecil. Nah, itu tadi masuk dalam unsur apa itu tadi, Freedom? Membagi masalah menjadi hal-hal yang kecil. Termasuk dalam unsur yang mana? Kurang tepat? Dekomposisi, ya, memecah masalah itu menjadi hal-hal yang terkecil, ya, menjadi potongan-potongan. Kalau semangka tadi bulat, dipotong semangkanya menjadi potongan-potongan yang kecil. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nanti dulu blendernya. Kita masukkan dulu semangka tadi ke dalam blender. Cuma semangka saja. Gulanya dimasukkan juga, apalagi air. Nah, selanjutnya apa? Baru kita blender. Nah, blendernya bekerja. Dan apa yang terjadi? Menjadi segelas jus semangka yang segar. Nikmat. Nah, proses kita membuat jus semangka ini yang dikatakan dengan algoritma, ada langkah-langkahnya. Nah, dalam langkah-langkah itu dikenal dengan konsep, input, proses, dan output. Sekarang masih ingat ya langkah-langkah membuat jus semangka tadi? Nah, yang dikatakan yang input itu yang bagaimana? Yang dikatakan yang input itu yang mana? Dia menyiapkan buah-buahannya, menyiapkan airnya, menyiapkan gulanya. Itu yang dikatakan input. Jadi input itu adalah data atau informasi yang akan dimasukkan ke dalam perangkat. Nah, kemudian proses. Apa yang dikatakan proses? Ya. Jadi prosesnya itu adalah memotong-motong buah, memasukkan dalam blender, memasukkan semua bahan ke dalam blender. Itulah yang dikatakan proses. Sama dengan komputer adalah memproses data
buah semangka yang segar. Oke. Ada lagi tidak prinsip berpikir komputasional ini yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang sama seperti buat jus mangga tadi, ada tidak? Kira-kira? Misalnya mengerjakan PR, bagus. Ada yang lain? Menyiapkan jadwal pelajaran, gosok gigi, boleh. Nah, ibu mau kasih clue nih. Nah, apa itu? Siapa yang suka makan mie? Oh, tiap hari makan mie. Siapa yang bisa buatnya? Bisa buat mie sendiri? Coba dulu ibu mau minta kamu maju ke depan. Mana? Siapa yang mau maju ke depan? Katanya bisa buat mie, tapi mau maju nggak mau. Ayo, masa Haidar lagi? Yang lain dong, emang anak ibu cuma Haidar. Halo? Ada kan orangnya ini, mana lagi? Ayo, coba siapa? Maju ke depan. Yuzan. Yuzan pernah buat mie? Pernah. Coba Yuzan ceritakan kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah membuat mie goreng. Coba. Pertama airnya direbus, kemudian masukkan bumbu dalam piring, terus ya air yang sudah mendidih tadi dimasukkan mie, kemudian tunggu sampai mie-nya mengembang. Kemudian apa yang dilanjutkan? Apa lagi? Mie-nya pakai air-airnya diangkat gitu. Ditiriskan dulu, disaring dulu ya. Mie-nya disaring, baru dimasukkan ke dalam bumbu, terus diaduk deh. Setelah diaduk, dimakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Apakah sama ya dengan yang membuat mie goreng? Betul tidak? Yang dikatakan Yuzan tadi, merebus air dulu, betul? Kemudian memasukkan mie-nya, betul? Setelah itu mie-nya ditiriskan, lalu diaduk dengan bumbu dan disajikan lalu disantap. Ada yang lain kegiatan sehari-hari? Ada yang lain? Ini clue-nya. Ada? Mencuci pakaian pakai mesin cuci. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Bastian silakan. Bastian rajin di rumah mencuci pakaian loh. Ayo, anak-anak ganteng ini rajin. Ayo, coba Bastian jelaskan bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pertama-tama masukkan air, terus colok mesin. Oke, terus masukkan pakaiannya, terus masukkan sabun, terus diputar. Setelah diputar airnya dibuang, kemudian nanti setelah itu dikeringkan. Ada tidak tahapan yang ketinggalan? Sama nggak proses kamu mencuci dengan Bastian? Iya, sudah dikeringkan dari Bastian. Iya, sudah dibilas. Ada tidak tahapan yang ketinggalan? Sudah belum masukkan sabun? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Bastian. Tapi Bastian tadi, terima kasih Bastian. Sebelum pakaian yang dimasukkan ke dalam mesin cuci, perlu dipilih dulu tidak? Dipilah dulu tidak? Atau disatukan saja? Ini pakaian putih, cung masuk. Ini pakaian berwarna, cung masuk. Dipilih dulu atau langsung masukkan? Dipilih dulu biar dia tidak tercampur. Pakaian putihnya tidak ternoda ya. Jadi caranya adalah memilah dulu pakaiannya, mana yang berwarna dan yang tidak berwarna. Secara umum sama ya dengan Bastian. Oke, selanjutnya ada yang lain? Ini clue-nya. Nah, masak apa sih itu? Siapa
super bubur. Sekarang Riama ceritakan kepada temanmu bagaimana sih caranya membuat bubur ayam dengan menggunakan super bubur. Silakan ceritakan. Yang pertama. Nah, masukkan bubur-buburnya ke dalam mangkok. Terus air panas dituangkan ke dalam mangkok. Terus diaduk. Terus masukkan bumbunya. Oh, diaduk itu biar merata dianya, biar semuanya tercampur, dan baru bumbunya dimasukkan setelah bumbunya mengembang. Begitu ya. Oke, setelah itu iya, buburnya siap disantap. Tepuk tangan untuk siapa? Oke, selanjutnya. Ya, sama ya. Nah, sekarang sejauh ini sampai di sini, apakah sudah mengerti maksudnya dengan berpikir komputasional itu? Sudah mengerti belum? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan berpikir komputasional itu di dalam pembelajaran matematika. Ibu butuh 3 anak. Ibu mau Freedom maju. Satu Freedom. Kemudian satunya kalau tidak di sini saja, kelihatan di sini. Di sini. Satu lagi ibu minta tolong sama itu Sylvia, Putri Sylvia. Kita tadi belajar tentang apa tadi? Input, proses, dan output. Ibu minta Putri Sylvia untuk menjadi input, Freedom menjadi proses, Freedom di tengah, dan Rizky menjadi output, Freedom di tengah. Oke. Nah, ini nama permainan kita ini Ibu kasih nama dengan mesin manusia ajaib. Nah, ini mesinnya ini. Ini mesin manusia ajaib. Siapa yang mau ngetes mesin ini? Aku. Coba kamu, sini. Ya. Zafira, bawa penanya. Putar ke sini, nak. Pena. Ya. Sini. Zafira mau ngetes mesin manusia ajaib. Silakan Zafira. Oh, ibu program dulu ya. Zafira tulis dulu angkanya di sini. Ibu mau program mesinnya dulu ya, biar mesinnya berjalan. Sini dulu. Dong. Sudah, ibu sudah memprogram mesin kita. Sudah Zafira, sudah siap? Angka berapapun yang kamu inginkan. Kita mau masuk ke memainkan mesin ini. Sudah? Sudah? Coba kamu perlihatkan angkanya berapa ini? Angka 1. Masukkan angka 1 data kamu itu ke input. Nah, kamu berdiri di sini. Input, silakan masukkan ke proses. Sudah? Nanti proses pakai pena. Nah, nanti proses, silakan tulis berapa hasilnya di sini. Sudah? Sekarang proses memberikan ke output. Hasilnya saja. Nah, output bacakan.
jarinya, berputar-putar, dia mau mencari dulu hasilnya. Sudah? Berikan kepada output. Hah? Hasilnya adalah 38. Nah, mana data kamu tadi? Ini. Dari datanya 19 menjadi 38. Pegang dulu. Siapa lagi? Hana, coba lagi Hana. Silakan masukkan data ke input. Oke, masukkan data ke input. Ya, input sudah selesai. Ke output. Oke, data yang dimasukkan adalah 17. Outputnya adalah 39. Sekarang tugas kamu adalah 34. Ini 17. Inputnya, outputnya 34. Kalau yang ini 19, outputnya 38. Ini 1, outputnya 2. Kira-kira apa yang dilakukan proses? Apa? Mantap. Proses sudah mengalihkan bilangan yang dimasukkan dengan 2. Jadi terjadilah outputnya seperti ini. Sekarang kalau ibu ganti lagi nih, ibu program lagi, apakah sama hasilnya? Sama nggak kalau ibu program lagi dengan program yang beda? Sama tidak hasilnya? Tidak, karena berdasarkan program, ya kan? Oke, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan, kondisi ajaib. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Oke. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah paham, ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan. Jadi di sini kamu diminta untuk menceritakan ya. Di bawahnya kamu tulis nanti menceritakan tentang kegiatan misalnya menanam jagung. Di bawah kotak itu kamu tulis 1 menanam jagung. Silakan kamu bercerita dengan panjang. Menanam jagung itu tahapannya seperti apa saja, ya. Kamu tulis. Setelah kamu ceritakan, kamu tentukan yang mana dari bagian cerita kamu itu yang termasuk dalam input, dan yang mana yang termasuk dalam proses, dan yang mana yang termasuk dalam output. Tapi diceritakan dulu di bawahnya ya. Di bawah tabel itu diceritakan dulu. Paham? Cukup satu saja, satu kelompok. Silakan mulai menulis. Ya. Akan kita bagi-bagi ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ambil yang menanam jagung saja. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 ambil yang memasak nasi. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ini kelompok 3 ambil yang bermain game di HP. Asik. Nah, kelompok 4 ambil mendengarkan lagu. Ini maksudnya apa? Cara membuat teh. Kamu ceritakan di bawahnya, kamu ceritakan. Kemudian nanti kamu pilih yang mana yang termasuk input, yang mana yang termasuk proses, dan yang mana yang termasuk output. Tabelnya nggak usah dibuat juga tabelnya. Karena kamu itu untuk input itu. Ayo, silakan dibuat. Siapa yang menulis? Liaman. Bikin dulu. Yang lain ikut sedikit ya. Menanam jagung bagaimana? Masukkan tabel. Masukkan ininya, kemudian
Satu saja. Kalau lima-limanya terlalu banyak. Terlalu lama. Kamu akan apa bagiannya? Bukan. Masang nasi siapa yang udah selesai semua ya? Gimana? Ada lagi nggak yang lain sebelum membilas nasi? Ya. Ambil gelasnya dulu. Setelah itu itu harus ditulis semua, diceritakan semua itu ya. Kamu bagian apa? Kamu bagian apa? Membuat teh manis. Siapa yang pernah membuat teh manis? Bisa justru membuat teh manis? Oh iya, apa coba? Panasin, masak air. Ya, airnya dimasak terus. Setelah airnya dimasak, masukkan gula di dalam air itu. Oh, di dalam gelas. Terus sama tehnya. Terus masukkan air panasnya itu nanti diceritakan di ceritanya itu, dan kamu pilih yang mana yang input, yang mana yang proses, yang mana yang output. Kira-kira nih, kamu pada saat kamu membuat teknik itu pakai sendok, kacau itu termasuk bagian yang mana? Silakan ya, diceritakan ya, diceritakan sedetil-detil. Ya. Sudah tahu semua kan? Kamu udah tahu nanam jagung. Siapa yang suka main? Nah, apa dulu yang kamu kerjakan? Pakai HP, terus buka HP, terus buka game, klik dulu game apa yang kamu lakukan? Misalnya FF, klik dulu, klik. Nah, FF, terus pilih modenya dulu, mau mode apa? Modenya apa saja? Nah, setelah memilih mode itu ditulis itu. Ada tukang polisi. Nah, itu ditulis setelah memilih mode, terus apa lagi? Pencet mode yang ditayangkan. Terus apa lagi? Mulai mainan, ya. Oke, silakan diceritakan itu. Ya, bagaimana ini? Ceritakan dulu menggunakan jagung di sini. Di sini dulu yang menanam jagung. Menanam jagung. Bagaimana cara menanam jagung? Main taruh aja. Ambil dulu apa yang pertama diambil. Stop apa yang diambil? Nah, campur apa yang dicampur itu ngapain? Nah, iya bilang di situ diceritakan dulu, baru nanti dipilih ke inputnya, prosesnya. Bagaimana? Maunya di HP ya, di Spotify. Oke, diceritakan dulu di bawahnya itu. Ya, diceritakan dulu. Mendengarkan lagu. Sekarang Rizky pernah mendengarkan lagu di Spotify. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana caranya mendengar lagu? Nah, dimasukkan di situ, diceritakan. Mencari lagu, terus emang langsung ujung-ujung dan judul lagunya di mana? Di pencarian itu di mana? Bagian atas di mana? Kamu yang alat yang kamu pakai itu apa? Hah?
Tapi di sini di bawah dulu nanti baru dipilih yang mana input, yang mana output, yang mana proses. Sudah? Udah, ayo udah bantu. Iya dong, makan dulu. Kamu mau nanam di mana? Gak mungkin nanam di Iya, berapa luas? Berapa luas jari? Boleh. Yang berasnya dua luas, boleh satu. Yang beras dua luas ya. Kalau nanti berasnya lembut, kalau masukkan dua luas jadi bubur. Kalau berasnya keras, kalau masukkan satu luas jadi keras. Sudah? Oke, yang mana? Ya. Iya, diceritakan dulu baru dipilah menjadi. Jangan biarkan saja. Tinggal ditambahkan aja ceritanya di bawah. Ya. Nah, itu belum itu lagi. Input, proses dan outputnya belum. Yang mana yang input? Apa yang input? Sudah lain selesai? Akan mempresentasikan kerja kelompok kalian. Yang pertama selesai tadi adalah kelompok 5. Silakan. Wakil dari kelompok 5 maju. Maju. Joshua, ya boleh siap. Ceritakan bagaimana cara membuat teh manis. Silakan kencang suaranya. Ya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang anggota kelompok 5 dari proses membuat teh, serial yang mana yang termasuk input? Teh manis. Teh itu bubuk manis ya? Bubuk teh terus gula, ya gula manis. Selanjutnya, Joshua, yang mana yang termasuk proses? Yang mana yang termasuk dalam prosesnya? Mendidikan
airnya. Terus apa lagi? Bantu Yuzan. Apa lagi? Memasukkan gulanya ke dalam gelas. Bantu Zaki. Apa lagi? Ya, mengaduknya. Sekarang yang termasuk output. Iya, outputnya adalah segelas teh manis. Oke. Selanjutnya Ibu mau mendengar dari kelompok 3. Nah, namanya kelompok 3. Kelompok 3 ini bermain FF. Bermain FF dia. Oke, proses bermain FF. Bacakan dulu di sininya. Buka HP dulu, betul tidak? Betul. Terus pilih game yang kita inginkan. Kamu mau main apa? Kamu mau main apa? Mau main Free Fire. Jadi buka aplikasi FF. Kemudian terus loading. Terus dipilih dulu nggak? Apa yang dipilih? Modenya. Siapa yang tahu mode-mode dalam FF itu apa saja? Masya Allah, ternyata ini para pemain semua ya. Lanjut, apa lagi? Oh, dan mulai bermain. Dan dapatkan senjata yang bagus dan akhirnya menang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Anggota kelompok 3 dari cerita tadi. Yang mana yang input? Buka HP dan membuka aplikasi. Yang mana yang proses? Coding. Prosesnya yang mana? Yang coding. Yang coding sama pilih mode. Yang mana yang hasil? Hasilnya bermain ya, hasilnya bermain. Terus cukup. Lanjut. Kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4 maju. Sebelah sini apa? Silakan. Kelompok 4 ini apa kegiatan kamu? Mendengarkan lagu. Dia mendengarkan lagu. Silakan dibacakan. Mengambil HP terlebih dahulu. Terus Buka HP. Setelah itu membuka aplikasi untuk mendengarkan musik. aplikasi apa yang dipakai? Spotify. Terus Lalu ketik pencarian cari lagu yang kebetulan. nah, Setelah itu klik lagu yang sedang dicari. Barulah kita mendengarkan lagu itu. iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang Sandika, dari proses yang kamu ceritakan ini, yang termasuk input yang mana? Input. Ambil HP, buka HP. Terus Penzu, yang termasuk proses yang mana? Mencari, loading ya, yang mencari. Mencari apa? Mencari lah. Rizky, yang termasuk output yang mana? Mendengarkan lagu. Paham sampai di sini? Oke, lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 udah. Kelompok 2. Anggota kelompok 2 mana? Silakan. Bacakan kencang-kencang. Kelompok 2 apa kegiatannya? Masak nasi. Nanti dulu. Kalau mau masak nasi, magic itu termasuk bahan atau alat? Alat. Bahannya apa? Beras dan air. Lanjut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Kelompok 2. Yang mana yang input?
Menyusi beras. Yang mana yang input? Ayo bantu, Tari. Menyiapkan bahan-bahannya. Ya. Bayu, prosesnya gimana? Cuci terus. Terus untuk Zafira. Mengukur terus. Letakkan barang. Terus menekan. Iya, hasilnya apa? Bagus. Lanjut kelompok 1. Oke, lanjut aja Pak. Pertamanya apa? Cangkulnya dulu, terus apanya? Bibitnya, terus apanya lagi? Belahannya, kemudian diapakan? Ya, mencangkul itu termasuk apa? Termasuk proses. Kemudian memasukkan bibit termasuk apa? Proses. Oke, silakan. Sekarang apa namanya? Alung, hasilnya apa Alung? Hasilnya apa? Dari kegiatan kamu itu hasilnya apa? Ya, hasilnya jagung ya. Oke, sampai di sini masih ada yang masih bingung tentang berpikir komputasional? Paham semua? Oke. Sekarang manfaat kita belajar. Kita belajar berpikir komputasional ini apa? Yang pertama, iya, jadi kreativitas kamu terlatih. Kemudian apa lagi? Menyelesaikan masalah. Kemudian apa lagi? Iya, di abad 21. Lanjut apa lagi? Oke, kesimpulannya berpikir Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ada tugas ya. Tugasnya dikerjakan